Memang kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu tidak mungkin lepas dari anugerahnya. Kita tidak mungkin bisa, saudara, ya, hidup di tengah-tengah dunia seperti ini tanpa anugerah Tuhan. Tuhan selalu mencurahkan anugerah demi anugerah. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan memberikan anugerah demi anugerah. Tanpa anugerah yang Tuhan berikan, kita tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan. Itu tidak mungkin, saudara. Kita memerlukan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu tema kita untuk Sukot tahun ini dan untuk sepanjang rally doa ini adalah Grace Restoration. Grace Restoration. Yang artinya pemulihan anugerah. Saudara, saya berharap sih kita sudah ngerti semua ya. Karena kita juga sudah sering mengatakan, membicarakan hal ini di tempat ini. Mengapa anugerah kok perlu dipulihkan? Ya karena memang si jahat melihat bahwa kita anak-anak Tuhan ini hidup itu karena anugerahnya. Jadi makanya dia bikin penyimpangan-penyimpangan, dia buat penyelewengan-penyelewengan, sehingga anugerah yang diterima oleh anak-anak Tuhan itu tidak pas seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu sudah ribuan tahun, saudara, seperti itu. Saya dulu juga mempercayai anugerah yang tidak benar ini. Kita tahu ya yang kita maksud anugerah yang diselewengkan, itu anugerah yang bagaimana? Anugerah yang berlebih-lebihan, ya. Anugerah yang mengatakan bahwa kita ini sudah menerima, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, jadi kita sudah tidak perlu lagi berbuat apa-apa. Bahkan seringkali kita juga mendengar, meskipun kita itu berbuat kesalahan, itu oke lah. Kita ini loh masih manusia. Kita masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dan kita juga tidak mungkin sempurna. Dan Yesus sudah mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Jadi kita cukup percaya saja. Tidak apa-apa, misalnya kita nggak melepaskan dosa, itu nggak masalah. Karena anugerah Tuhan sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Karena keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma. Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Ya saudara, saya juga bertahun-tahun mempercayai kebohongan ini. Saya katakan ini adalah suatu kebohongan, ya. Karena ini sedikit diselewengkan dari kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Dan bahayanya, saudara, kalau kita percaya tentang anugerah yang model seperti ini yang biasanya dikatakan sekali selamat tetap selamat, ya. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan, sudah nggak bisa diotek-otek. Apapun yang kita lakukan, kita tetap selamat. Pengertian yang seperti ini akan sangat berbahaya, saudara. Saya menyaksikan, melihat betapa banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya mereka jatuh di dalam dosa karena mereka mempercayai anugerah yang model seperti ini. Karena anugerah yang seperti ini akan membuat seseorang itu meremehkan dosa. Membuat seseorang itu tidak bergumul dan berjuang untuk melawan dosa. Membuat seseorang itu selalu mengikuti kedagingannya. Dan selalu mempunyai banyak excuse untuk dirinya.
dengan banyak alasan, ya, saudara. Sehingga akhirnya jatuh di dalam dosa, melakukan dosa, tapi tidak takut. Membuat seseorang tidak takut kepada Tuhan. Melakukan dosa seenaknya toh pikirannya nanti ya diampuni kok sama Tuhan. Ya, saudara. Tapi saya mau bilang, kalau kita terus-menerus seperti itu, tampaknya pengampunan juga tidak bisa diberikan lagi. Karena itu, saudara, kita harus hati-hati ya dengan hidup ini. Jangan sembarangan, maksudnya sengaja berbuat dosa. Karena kitab Ibrani mengatakan, kalau kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, terus kita bermain-main dengan dosa, sengaja berbuat dosa, kemudian kita bilang, nggak apa-apa, nanti juga diampuni. Tapi di dalam kitab Ibrani dikatakan, kalau kita menghina darah anak domba, tidak ada lagi yang bisa mengampuni. Karena itu kita harus hati-hati, saudara. Ya. Anugerah yang seperti itu menyelewengkan banyak anak Tuhan. Karena itu kita harus kembali kepada anugerah yang sesungguhnya, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan baca di dalam Yohanes 1. Ini ayat tema kita. Yohanes pasal yang pertama. Ayat 14. 16 dan 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya baca terus saja ya, saudara, sampai 17. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhan Tuhan Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia atau anugerah demi kasih karunia. Kita telah menerima anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Tuhan Yesus. Oleh Yeshua HaMashiach. Nah saudara, karena itu kita perlu mengerti anugerah yang bagaimana sih yang kita terima dari Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita menerima anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia. Lalu anugerah yang bagaimana? Yang pertama, anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus dituliskan di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Di situ dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi anugerah yang pertama, saudara, itu dipindahkan dari maut kepada hidup. Nah, kita juga harus mengerti tentang hal ini. Karena ada banyak orang punya bayangan begini. Oh, kalau begitu, aku sudah dipindahkan. Yang tadinya di dalam maut, sekarang aku dalam kehidupan. Artinya sudah aman. Ya, sudah aman. Tadinya dalam maut, sekarang dalam kehidupan. Nanti dulu, saudara, kita juga harus mengerti ya tentang hal ini.
Kita baca Efesus pasal yang kedua. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dipindahkan dari maut kepada hidup? Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1 saya bacakan ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Elohim yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Hamasya Yesua, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah saudara, Paulus menggambarkan hidup di dalam maut. Itu adalah hidup yang menuruti kehendak daging. Yang mengikuti jalan dunia ini. Yang menaati penguasa angkasa. Jadi mengikuti maunya setan, ya saudara. Mengikuti maunya roh-roh jahat. Itu adalah hidup dalam maut. Karena kalau seseorang terus hidup seperti itu, saudara, maka ujung-ujungnya nanti dia pasti akan menerima maut, kebinasaan. Tetapi Tuhan Yesus memindahkan kita kepada jalan kehidupan. Jadi yang tadinya kita ini juga seperti semua orang dunia ini. Jalan hidup menurut mau-maunya kita. Hidup menurut keinginan kita. Menuruti keinginan daging dan sebagainya. Tapi di dalam Tuhan Yesus memindahkan kita. Tidak lagi kita itu berjalan di jalan yang menuju kepada maut. Tetapi kita dipindahkan ke jalan yang menuju kehidupan. Karena itu, di saat kita berjalan di jalan yang menuju kehidupan, tentunya kita juga harus mengalami perubahan dalam hidup kita, ya, saudara. Karena Paulus mengatakan bahwa kehidupan kita yang tadinya hidup di jalan yang menuju kepada maut, itu seperti orang yang mati di hadapan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, dulu kamu itu mati. Ya, mati itu tidak ngerti apa-apa, saudara. Mungkin tidak bisa dengar suaranya Tuhan, tidak bisa mengerti kehendaknya Tuhan, dan tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti orang mati, ya. Tetapi di saat Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus membangkitkan kita, dan kita dipindahkan ke jalan kehidupan, maka kita, roh kita dihidupkan dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita bisa berjalan di jalan-jalannya. Ya, saudara. Dengan kata lain, kita itu diubahkan menjadi ciptaan baru. Itu maksudnya. Kita dipindah dari maut kepada hidup. Artinya kita itu dijadikan ciptaan baru. Nah, tapi seperti yang Pak Loki seringkali katakan ya, selama kita hidup di dunia ini kita masih harus menjalani hidup ini ya, saudara. Tadinya kita hidup sebagai manusia lama, kita jalan di jalan maut. Sekarang di dalam Tuhan Yesus,
kita menjadi ciptaan baru, kita berjalan di jalan kehidupan. Berjalan menurut kebenaran Tuhan, berjalan dipimpin oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Nah, tapi kalau di tengah jalan ini, saudara, kita sembarangan dengan hidup kita. Ya. Nah, mungkin di tengah jalan kita dengar yang tadi tentang kasih karunia tadi itu ya, yang menyesatkan itu. Mungkin di tengah jalan terus setan mulai bisik-bisik. Kamu gak usah takut lah berbuat dosa. Mungkin kita jatuh dalam dosa terus kita merasa bersalah gitu ya. Terus setan mulai, kan Tuhan Yesus sudah menebus, sudah memberikan keselamatan. Oke lah, kamu masih manusia, kamu belum sempurna. Tidak apa-apa berbuat dosa. Dan kita mendengar bisikan iblis itu. Dan akhirnya kita juga meremehkan dosa. Meremehkan dosa, sembarangan dengan dosa. Mulai berbuat dosa, mulai tidak merasa apa-apa. Berbuat dosa, mulai tidak merasa bersalah. Berbuat dosa, mulai oke. Kita menjadi berteman dengan dosa. Karena apa? Karena pengajaran tentang anugerah yang keliru tadi. Nah saudara, karena itu kita harus hati-hati. Ya. Kita tetap tahu bahwa memang Tuhan Yesus memberikan anugerah. Memindahkan kita dari jalan yang menuju maut kepada jalan yang menuju kehidupan. Yang tadinya kita tidak mampu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, karena kita sudah menjadi ciptaan baru yang punya keinginan dan kerinduan akan hal-hal yang benar, yang mempunyai keinginan dan kerinduan akan firman Tuhan, dan kita dimampukan sebetulnya untuk jalan menurut kehendak Tuhan. Ya, itu artinya saudara dipindahkan dari maut kepada hidup. Jadi sebetulnya di dalam Tuhan Yesus kita itu dimampukan. Karena kita sudah diubahkan ya oleh Tuhan Yesus menjadi ciptaan yang baru di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, saudara bisa baca hal itu. Jadi kalau dulu suka berbohong, kalau dulu terikat dengan banyak-banyak dosa, percabulan, perzinahan dan sebagainya, kalau dulu suka omong kotor, suka akan perkara-perkara dunia, ya saudara, tetapi begitu Tuhan memindahkan kita kepada kehidupan, kita jadi suka dengan perkara-perkara yang rohani. Kalau dulu mungkin doa, apa sih doa itu? Tapi karena kita diubahkan menjadi ciptaan baru, anugerah yang diberikan itu tadi, kita jadi suka berdoa, kita jadi haus akan firman Tuhan, kita jadi selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak seorang pun bisa, saudara, kalau Tuhan tidak memberikan anugerah kepada dia, yaitu memindahkan dari maut kepada hidup. Kalau dulu tidak bisa berdoa karena rohnya mati, tidak bisa nyambung sama Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, rohnya dihidupkan dan bisa nyambung kepada Tuhan. Kalau berdoa bisa menikmati hadirat Tuhan. Kalau dulu nggak bisa. Tetapi setelah Tuhan Yesus memindahkan kepada hidup, maka dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu anugerah yang pertama. Anugerah kedua yang Tuhan berikan, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemberian Bapa yang sempurna, saudara. Kita baca di dalam Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kemudian di dalam Yohanes 14 Tuhan Yesus juga mengatakan, ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapa di surga dan Tuhan Yesus sangat tahu dan sangat mengerti, saudara,
kalau kita itu membutuhkan Roh Kudus. Kita itu tidak bisa tanpa Roh Kudus. Melakukan hal-hal yang rohani itu nggak bisa. Kita nggak bisa melawan kedagingan kita ini kalau tanpa kuasa Roh Kudus. Karena itu Tuhan berkata, aku meminta kepada Bapa supaya memberikan Roh Kudus kepada kamu. Supaya kamu itu bisa menang. Supaya Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Jadi rugi banget saudara kalau kita itu tidak selalu melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus adalah pemberian anugerah Bapa yang sempurna, saya bilang. Karena adalah roh Bapa sendiri. Roh Kudus yang memungkinkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita itu tidak mungkin saudara mau jadi pelaku firman. Dan kita mau menggenapi rencana Bapa. Nggak mungkin. Ya. Karena kita ya masih hidup dalam daging. Karena itu kita perlu kuasa Roh Kudus. Untuk mengalahkan terus kedagingan kita ini. Dan Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia yang disediakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kita. Ya. Jadi rugi banget saudara kalau kita mengabaikan karunia-karunia Roh Kudus. Karena itu sangat penting untuk kita. Itu sangat penting. Roh Kudus bekerja di saat kita nggak bisa lihat. Di saat kita mungkin berdoa di dalam bahasa lidah. Ya saudara, itu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kekuatan dan kuasa yang tidak bisa kelihatan, tetapi bisa kita rasakan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu kita juga harus senantiasa ya bersama dengan Roh Kudus. Kalau enggak mungkin bisa. Saudara, saya akhir-akhir saya mengalami begitu banyak goncangan dalam hidup saya. Waktu saya mulai kena COVID ya. Sebelum-sebelumnya juga ada, ya mungkin saudara lihat tampak luar baik-baik saja. Tetapi sebetulnya ada banyak goncangan dalam hidup saya. Dan saya tahu kalau Tuhan Roh Kudus menolong itu tidak mungkin bisa. Saya seringkali sudah malam tidur itu, saya nggak bisa tidur. Semua kayaknya berkecamuk di pikiran saya, di hati, semuanya. Kadang-kadang saya itu seperti menghadapi lingkaran-lingkaran setan yang sepertinya tidak ada ujung pangkalnya. Seringkali dalam kondisi seperti itu siapa yang menolong kalau bukan Tuhan Roh Kudus. Saya seringkali cuma berdoa, Tuhan Roh Kudus, aku tahu Engkau adalah penolong yang diberikan oleh Bapa. Karena itu tolong aku. Dan saya biasanya berdoa di dalam bahasa lidah, saudara. Dan di saat saya berdoa, saya merasa ada satu aliran kekuatan baru yang kembali menguatkan hati saya, yang memberi saya semangat dan untuk melanjutkan perjalanan ini. Saya sangat menyadari, kalau bukan Tuhan Roh Kudus, tidak bisa, saudara. Kadang-kadang ada kemarahan juga di hati. Mungkin yang tidak bisa kita selesaikan. Tetapi kalau Roh Kudus yang menolong, itu pasti bisa. Karena bagi Tuhan Roh Kudus itu tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil. Roh Kudus memberikan kepada gerejanya itu banyak karunia, saudara. Jadi kalau kita tidak menggunakan karunia-karunia ini sebenarnya kita rugi banget. Ini adalah perlengkapan yang Tuhan berikan supaya kita itu bisa terus maju dan kita bisa mencapai perkara-perkara di luar kekuatan kita, di luar pikiran kita. Sehingga kita bisa menggenapi firman Tuhan yang mengatakan, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, yang tidak pernah lihat, yang tidak pernah muncul di pikiranmu, itu Tuhan memberikan. Ya, karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dan memampukan kita untuk itu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan,
Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Nah, ini juga harus kita ingat ya, saudara. Kenapa karunia-karunia Roh Kudus akhirnya banyak ditinggalkan dan banyak dilecehkan? Karena seringkali manusia menggunakan untuk kepentingannya sendiri. Untuk cari popularitas, untuk cari kuasa, untuk mencari kedudukan, untuk mencari kekayaan dan sebagainya. Dan itu bukan tujuan Tuhan, jelas. Karena itu orang-orang yang seperti itu hanya merusak saja pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tapi betapa banyak orang yang mencuri kemuliaan Tuhan dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Di saat Tuhan mempercayakan karunia penyembuhan dan dia mulai meninggikan diri. Itu bukan kehendak Tuhan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau gereja Tuhan bisa sungguh-sungguh menerima karunia Roh Kudus, maka gereja Tuhan akan penuh dengan kebesaran Tuhan. Kuasa, mujizat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan umatnya. Tapi sekali lagi, saudara, kita harus siap. Saya melihat bahwa gereja banyak yang tidak siap. Di saat Tuhan mempercayai karunia Roh Kudus, maka mulai orang-orangnya meninggikan diri. Dan itu bukan tujuan Tuhan, memberikan karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Ya, saya melihat mungkin juga Tuhan itu sedang membentuk kita. Merendahkan kita begitu rupa, supaya kita itu hidup di dalam kerendahan hati. Supaya di saat Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus, kita tidak meninggikan diri. Dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Di ayat 28 dikatakan, dan Elohim telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, saudara, Roh Kudus akan menimbulkan juga jabatan-jabatan di dalam gereja. Pengajar, gembala, nabi, rasul, semua. Saudara, kalau semua bisa bekerja bersama dengan kesatuan hati, gereja Tuhan akan luar biasa. Mari kita berdoa untuk pemulihan itu, saudara. Ya, supaya pemulihan Roh Kudus, karya Roh Kudus juga kita dapatkan di dalam gerejanya. Yang ketiga, karunia apa yang Tuhan Yesus berikan, yaitu untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Kita tahu, saudara, bahwa tidak semua orang bisa mengerti rahasia kerajaan surga. Makanya kenapa banyak orang seringkali meremehkan, melecehkan, menghina firman Tuhan. Karena mereka tidak mengerti rahasia kerajaan surga. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menghina kebenaran Tuhan yang berkuasa. Dan mereka sedang mempermainkan dan menghina kuasa Tuhan. Itu menakutkan sebenarnya, saudara. Menakutkan.
Makanya firman Tuhan berkata, jangan suka bergaul dengan para pencemooh. Kalau kita suka bergaul dengan para pencemooh, maka kita juga akan menjadi pencemooh. Dan kalau kita suka mencemoohkan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan berkenan dengan hidup kita. Di dalam Matius 13, mulai ayat 11 dikatakan demikian, jawab Tuhan Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Tuhan Yesus berkata kepada ke-12 murid, kepada kamu diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga, tetapi kepada yang lain tidak. Karena itu Tuhan berbicara dengan perumpamaan. Tuhan berbicara dengan jelas, tidak jelas kepada mereka. Makanya mereka tidak bisa mengerti. Karena itu saudara juga percuma. Saudara berdebat, saudara marah dengan orang-orang yang tidak mengerti. Itu juga percuma. Mungkin memang Tuhan menutup hal itu dari mereka. Dan Tuhan tidak memberikan anugerah dan kasih karunia kepada mereka untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi memang Tuhan menutup itu semua kepada mereka. Tidak memberikan kepada mereka kasih karunia untuk mengerti rahasia-rahasia kerajaan Tuhan. Dan Tuhan membiarkan kebebalan, kekerasan hati, dan kesombongan menguasai kehidupan mereka. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal jadi bebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, ini sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang mengerikan. Jadi kalau seseorang itu kebiasaan ya, selalu melawan firman Tuhan, melawan dan melawan, akan tiba saatnya Tuhan memang betul-betul akan menutup dan tidak memberikan anugerahnya kepada dia untuk mengerti rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Dan Tuhan berkata, kalau kita bisa mendengar dan mengerti, kita bisa melihat dan memahami, itu kita adalah seseorang yang berbahagia. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi saudara, kalau kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, kita bisa menerima Taurat Tuhan yang begitu luar biasa, kita bisa terbuka terhadap nama Bapa yang agung, besar, penuh kuasa, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Rahasia kerajaan surga. Masih ada banyak rahasia-rahasia kerajaan surga. Saudara mengerti tentang perayaan-perayaan. Mengerti tentang rahasia-rahasia di dalamnya. Mengerti akan rencana Tuhan ke depan. Ini semua adalah anugerah yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengerti, saudara, ya kita nggak mungkin bisa ikut terus di dalam jalan Tuhan. Kita akan bilang, apa sih yang diomongkan? Apa sih yang diajarkan? Apa sih yang dibicarakan? Ya, saudara, saya kadang-kadang heran sih. Orang hanya mencari lelucon di gereja. Orang hanya mencari cerita-cerita yang receh di gereja. Orang hanya mencari guyonan-guyonan di gereja. Itu bukan tempatnya, saudara. Gereja
tempat di mana firman Tuhan harus diajarkan dan kebenaran Tuhan harus ditegakkan. Kalau mau guyonan, di luar sana banyak guyonan, saudara. Saudara buka aja di medsos, guyonannya banyak di situ. Gereja harus menyediakan apa yang dunia tidak bisa sediakan. Kalau gereja hanya menyediakan ikut-ikut dunia, itu tidak ada gunanya. Itu bukan wakil Tuhan di muka bumi ini. Tetapi itu agen-agen si jahat hanya untuk menyelewengkan kehidupan anak-anak Tuhan. Yang keempat, saudara, anugerah yang diterima, yang Tuhan Yesus berikan adalah memberikan kuasa kepada kita sebagai anak-anak Elohim. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, di situ dikatakan ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa. Karena kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan juga Tuhan berkata, kamu aku beri kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Diberi kuasa untuk mengalahkan pekerjaan setan, untuk melumpuhkan serangan-serangan setan. Sehingga Tuhan berkata, tidak ada yang berbahaya bagimu. Karena aku memberikan kamu kuasa, yaitu kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Saudara, diberi kuasa untuk melakukan firman-Nya. Diberi kuasa atas sakit penyakit, diberi kuasa atas ketakutan, kekhawatiran, diberi kuasa atas serangan-serangan roh jahat, kuasa untuk menang atas setiap pencobaan, kuasa untuk menang atas mamon, saudara. Ini adalah musuh yang terbesar, mamon. Tetapi kalau kita hidup di dalam kuasa Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan mamon. Sehingga kita tidak dikuasai dan dikendalikan oleh mamon. Tetapi kita yang akan mempergunakan mamon untuk kerajaan Tuhan. Sehingga kita bisa dipercaya kekayaan bangsa-bangsa oleh Tuhan. Kalau hati kita tidak terikat oleh mamon. Ya, saudara. Kita baca Markus 16. Ayat 17 dan 18. Dan Tuhan juga memberikan tanda-tanda untuk menyertai anak-anaknya yang menunjukkan kuasa Tuhan. Di situ dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan seharusnya untuk gerejanya, untuk umatnya. Karena itu tuh saudara, kita berdoa. Kita berdoa. Supaya sungguh-sungguh anugerah Tuhan ini bisa dipulihkan seutuhnya bagi kita semua. Dipulihkan atas gerejanya. Maka gerejanya akan menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti di Wahyu pasal ke-12. Karena itu adalah rencana Tuhan, saudara. Ya, wanita yang diselubungi oleh bulan dan bintang-bintang. Itu menggambarkan gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di mana orang akan menyaksikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar dan berkuasa. Karena umatnya adalah umatnya yang berkemenangan bersama Tuhan. Tidak sedikit-sedikit menyerah dengan segala persoalan, dengan segala masalah. Ya, saudara. Tetapi Tuhan mau supaya kita itu kuat, teguh, berdiri teguh atas firman kebenarannya. Firman Tuhan mengatakan seperti pohon tarbantin yang ditanam di pelataran rumah Tuhan. Yang tidak akan tergoyahkan meskipun badai apapun yang menerpa, saudara. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan yang kelima,
adalah anugerah untuk melakukan perintahnya dengan sukacita. Ivan seringkali mengatakan hal ini ya, saudara. Kalau kita itu melakukan perintah Tuhan dengan ngomel-ngomel, dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh, dengan banyak ngomong sana, ngomong sini, saudara, itu kita itu artinya kita itu tidak dapat anugerah. Tetapi seseorang yang mendapatkan anugerah, dia akan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sukacita. Bahkan dia akan tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apa lagi yang akan Tuhan bukakan? Bukan terus nanti kalau Tuhan bukakan kebenaran, apa maneh, apa lagi, bukan gitu. Tapi apa lagi Tuhan? Karena dia mengerti bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan itu ada berkat yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa mengerti tentang hal ini, saudara, itu adalah anugerah. Dengan sukacita akan memikul beban kuk yang Tuhan pasang. Torah bukan lagi menjadi sesuatu yang menjemukan atau membosankan, tetapi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada banyak orang, saudara, tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia memikul kuk perhambaan dunia ini. Makanya hidupnya tidak tenang. Makanya kalau saudara memikul kuk perhambaan dunia, malam hari ini mungkin ini untuk saudara. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Memang kalau kita mau menjadi pelaku firman, saudara, kita harus punya hati yang lembut dan kerendahan hati. Kalau enggak, ya memang nggak bisa, saudara. Kita harus belajar sama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus menaati Bapa, kita juga harus belajar untuk taat seperti itu. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Meskipun badai di sekeliling kita. Meskipun badai selalu menerpa kehidupan kita. Tapi Tuhan akan memberikan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan itu adalah anugerah, ya saudara. Jadi kita tahu, saya ulangi singkat ya, anugerah bukanlah anugerah untuk melakukan dosa dan berbuat seenaknya, tetapi kita masih bisa selamat, itu omong kosong. Itu kebohongan besar yang tidak seharusnya saudara percayai. Itu adalah ajaran yang menyesatkan banyak anak Tuhan. Sehingga anak Tuhan akhirnya tidak bisa sampai kepada tujuan. Karena hidupnya sembarangan main-main dengan dosa. Dan anak-anak Tuhan kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena mereka mempercayai kebohongan yang sudah disiarkan di mana-mana. Tapi kalau kita mau mendengar kebenaran Tuhan malam hari ini, maka Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Amin.